Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Nosa Lagustian. Ya teman-teman, episode kali ini melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu 2 episode sebelumnya, yaitu kita berlatih tentang bilangan bulat, latihan soal-soal tentang bilangan bulat. Per episodenya 10 nomor, episode 1 10, episode 2 10. Untuk episode ketiga ini berarti kita mulai dari nomor 21 sampai dengan nomor 30. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke soal nomor 21. Soal nomor 21, hasil dari 71 kali 8 kurang 35 kali 8 per 27 kali 4 kurang 18 per 4 adalah titik. Oke, untuk soal seperti ini teman-teman, pengerjaannya kita sederhanakan nilai-nilai yang ada baik pembilang maupun penyebut. Jadi 71 kali 8 dikurangi 35 kali 8 per 27 kali 4 dikurangi 18 kali 4. Oke, sama dengan ini kita sederhanakan ini menggunakan sifat distributif. Berarti bisa kita dapat 8 dikali 71 kurang 35. Oke, sedangkan yang di bawah penyebutnya kita bisa dapat 4 dikali 27 kurang 18. Oke, dari bentuk ini kita beroleh ini atas 8 kali 71 kurang 35. 71 kurang 35 kita dapat 6 kurang 3 36. Oke, per 27 kurang 18, ini 4 kali 27 kurang 18 berarti 9. Nah, dari bentuk sini kan sudah paling gampang nih, tinggal kita bagi hasilnya. 8 bisa bagi dengan 4, 36 bisa bagi dengan 9. Oke, 8 dibagi 4 berarti yang di atas ini 2, ini 1, 36 bagi 9 ini 4, ini 1, berarti sisa yang di atas 2 kali 4 per 1 kali 1, hasilnya 2 kali 4 8, 8 bagi 1 8. Oke, berarti soal nomor 21 diperoleh D ya. Berikut soal nomor 22, nilai P yang memenuhi dari 15 bagi P tambah 1 sama dengan negatif 3 adalah titik. Oke, ini sebenarnya bentuk ini adalah bentuk pembagian biasa, cuman ditambah satu variabel P. Nah, pembagiannya kita bisa lihat 15 bagi P tambah 1 sama dengan negatif 3. Berarti kita yang mau dicari nilai P tambah 1 atau nilai P ini, supaya kita bisa menentukan nilainya. Berarti di sini P tambah 1 sama dengan 15 ini kita keluarkan. 15 bagi negatif 3. Oke, sama dengan P tambah 1, 15 bagi negatif 3 berarti dapat negatif 5. Oke, hasilnya kita dapat menentukan nilai P. Nilai P sama dengan negatif 5 kurang 1. Satunya dari mana? Ini kita hilangkan 1 yang di sini, berarti kurang 1. Karena ruas ini kita kurangkan dengan 1, berarti sini juga ruas kanan kurangkan dengan 1. Ini tidak perlu ditulis tidak perlu ditulis lagi. Hasilnya P sama dengan negatif 5 kurang 1. Berarti nilai P sama dengan negatif 6. Hasil nomor 22 juga jawabannya D. Oke, berikut hasil dari negatif 4 di pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 adalah titik-titik ya. Ini bentuknya perpangkatan biasa, jadi kita bisa langsung mencarinya. Negatif 4 di pangkat 3
tambah 2 pangkat 3. Oke, ini negatif di pangkat 3, berarti hasilnya pasti negatif. Karena gini, kita misalkan atau kita uraikan dia. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Lalu ditambah dengan 2 kali 2 kali 2. Oke, ini 4 kali 4 16. 16 dikali 4 hasilnya negatif 64. Tambah 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Negatif 64 tambah 8 hasilnya negatif 56. Oke ya, berarti jawabannya tadi option A ya. Berikut soal nomor 24. Hasil dari 64 kurang negatif 2 di pangkat 4 kurang 2 dikali negatif 3 pangkat 3 adalah titik-titik. Oke, soal seperti ini sebenarnya adalah bentuk perkalian dan perpangkatan biasa. Tinggal kita perhatikan tanda-tanda operasinya. Ini nih, misalnya negatif 2 di pangkat 4. Ini pangkatnya genap, berarti hasil di sini pasti positif. Sedangkan ini hasil pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka hasil perpangkatan di sini pasti bernilai negatif. Sehingga kita bisa mencari soal ini. Soal ini kita bisa cari dia 64 kurang negatif 2 di pangkat 4, berarti dapatnya 16 karena bernilai positif tadi yang di sini. Oke, berikut kurang 2 dikali, ini pasti dapat negatif sini karena tadi di sini pangkatnya ganjil. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke, sama dengan 64 kita kurangkan dengan 16, terus ini negatif kali negatif, berarti hasil ini soal atau bentuk ini bisa berubah menjadi positif atau ditambah 2 kali 27, hasilnya adalah 54. Oke, 54 jadi sama dengan 64 kurang 16 hasilnya 48 tambah 54 sama dengan 4 tambah 8 12, 5 tambah 5 10, hasilnya 102. Berarti option A. Oke ya, soal nomor 25. Diberikan X sama dengan negatif 4, maka nilai dari 4 kurang X pangkat 3 adalah, oke, bentuk ini X sama dengan negatif 4, maka 4 kurang X pangkat 3 sama dengan, kita ganti X pangkat 3 ini, ganti nilai X dengan negatif 4, maka soalnya menjadi 4 kurang negatif 4 di pangkat 3. Ini pangkatnya ganjil, berarti soal ini atau hasil dari perpangkatan ini pasti juga ganjil, maka menjadi 4 kurang negatif 64. Negatif 64 dari mana? Dari 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Sedangkan hasilnya ini harus negatif. Oke, yang terakhir ini negatif, ini negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga soal ini menjadi 4 tambah 64, hasilnya menjadi 68. Oke, jawabannya option D. Berikut soal nomor 26. Bilangan bulat yang memenuhi X pangkat 2 sama dengan 49. Oke, kita tulis ulang.
X pangkat 2 sama dengan 49. Nah, kalau bentuk ini teman-teman, dia berbeda dengan kita mencari nilai akar. Kalau nilai akar harus nilainya positif saja. Sedangkan kalau pangkat berarti ada bilangan ganjil, ada juga bilangan genap. Itu tinggal kita cari satu bilangan yang jika dikalikan atau dipangkatkan dengan 2 hasilnya 49. Ya pasti adalah 7. Karena 7 kali 7 sama dengan 49. Begitu juga dengan negatif 7. Kalau dipangkat 2 hasilnya negatif 7 kali negatif 7 sama dengan 49. Sehingga jawabannya hanya negatif 7 dan 7. Oke. Ya, soal nomor 27. Hasil dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau bentuk soal ini teman-teman bisa kerjakan mengalihkan bentuk pangkat ini. 2 dikali dengan 2, terus 2 yang ini juga dikalikan dengan sini. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa cari hasil dari yang 2 pangkat 2, hasil dari 3 pangkat 2, lalu baru dipangkatkan dengan 2. Kedua hasilnya dipangkatkan dengan 1. Terserah teman-teman mau pilih yang mana yang bisa atau dirasa paling gampang. Misalnya saya pakai langsung saja 2 pangkat 2, itu hasilnya 4 kali 3 pangkat 2, 9. Berarti 4 kali 9 dipangkat 2. 4 kali 9 hasilnya 36. 36 pangkat 2. Ya, 36 pangkat 2 berarti akhirnya pasti 6. Dari sini kita sudah bisa lihat jawaban 1296. Ini 6 kali 6 36, 6 kali 3 18, tambah 3 21. 3 kali 6 18, 3 kali 3 9, tambah 1 10. Hasilnya 6 9 2 1. Ya, jawabannya 1296. Berarti ada di option D. Oke. Berikut bentuk sederhana dari 5 pangkat 3 dipangkat 2 kali 5 pangkat 4 dipangkat 5 adalah titik-titik. Oke, kalau ketemu soal seperti begini berarti kita harus kalikan pangkat yang ada di dalam kurung dengan pangkat yang di luar. Seperti ini nih, 3 kita kalikan dengan 2 dan 4 kita kalikan dengan 5. Oke, berarti sini dia dapat 5 pangkat 3 kali 2 dikali dengan 5 pangkat 4 kali 5 sama dengan 5. 3 kali 2 dapat 6, lalu dikali dengan 4 kali 5, 4 kali 5 20. Oke, basisnya sama, ini 5, ini 5, pangkatnya yang berbeda. Berarti jangan lupa sifat-sifat berpangkatan bilangan bulat. Oke, berarti ini basisnya tetap 5, pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 6 tambah 20. Hasilnya 5 pangkat 26. Oke, berarti jawabannya ada di D, 5 pangkat 26. Oke, berikut soal nomor 29. Hasil dari 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2 di pangkat 4 adalah titik-titik. Nah, kalau soal seperti ini berarti jangan lupa ingat juga sifat-sifat berpangkatan. Ini basisnya 4, sini basisnya juga 4, pangkatnya yang berbeda. Berarti tinggal kita kurangkan saja. 3 ini kita kurangkan dengan 2. Oke, berarti 4 pangkat 3 kalau bagi 4 pangkat 2
kita pangkatkan dengan 4 lagi, berarti hasilnya 4 pangkat 3 kurang 2, baru dipangkatkan dengan 4, hasilnya 4 pangkat 3 kurang 2 1, tidak perlu ditulis lagi, berarti di sini 1 kali 4, hasilnya 4 pangkat 4, 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 kali 4, ini 64 kali 4, 4 kali 4 16, 4 kali 6 24, tambah 1 25. Oke, berarti hasilnya 256. Oke, option C. Ya. Bentuk sederhana dari 6P pangkat 3 Q pangkat, sorry, 6P pangkat 5 Q pangkat 5 bagi P pangkat 3 Q pangkat 2 adalah titik-titik. Oke, kita lihat 6P pangkat 5 Q pangkat 3 bagi P pangkat 3 Q pangkat 2. Berarti soal ini kita bisa rubah bentuknya supaya lebih gampang. Ini 6-nya tetap, pangkatnya ini di sini bilangan basisnya atau basisnya sama P, ini juga P, di sini Q, yang ini juga Q. Jadi ini kita bisa rubah menjadi P pangkat 5 kurang 3. Kenapa kurang? Karena ini pembagian, sehingga pangkat ini ya kita kurangkan 5 kurang 3. Terus yang Q, lihat, oh di sini 3, berarti 3 kurang 2, hasilnya 6 kali P pangkat 5 kurang 3 dapat 2, 3 kurang 2 sama dengan 1, hasilnya 6P pangkat 2 Q. Nah, untuk soal nomor 30, saya tidak tahu ini mungkin pengetikannya yang keliru atau gimana sehingga tidak ada opsinya di sini. Padahal sebenarnya ini bentuknya masih sangat sederhana sehingga dapat kita cari dengan cepat. Hasilnya yaitu 6P pangkat 2 Q, tapi di sini tidak ada opsinya. Oke, tidak perlu dimasalahkan, yang penting langkah kerjanya teman-teman bisa pahami dan bisa mengerti dengan jelas. Oke, mungkin demikian teman-teman untuk episode 3. Sampai ketemu untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika teman-teman suka. Oke, dan selanjutnya teruslah belajar dan teruslah berbagi.